قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang amaliyah tahlilan kaum muslimin. Kalau di video sebelumnya, kita sudah mengangkat sebuah video yang mengungkapkan fakta bahwa hasil muktamar pertama NU tahun 1926 menyebutkan bahwa amaliyah tahlilan itu disandarkan dengan dalil yang palsu, dalil yang mungkar, dalil kedustaan kaum muslimin. Dan kali ini ada sebuah video kaum muslimin di mana video ini memperkuat penjelasan di dalam video sebelumnya kaum muslimin. Dan ini lagi-lagi dari tokoh NU sendiri yang mengungkapkan fakta bahwa menurut hasil muktamar NU yang pertama tahun 1926 ya, maka amaliyah tahlilan itu pun tidak disyariatkan kaum muslimin ya, karena menurut pendapat Imam Syafi'i, bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayat itu tidak sampai ya, dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i, dan ini dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro, di mana beliau ini jelas bukan orang Wahabi, beliau adalah orang Aswaja ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ustaz, ini ada dikirim ke saya, ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NU tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif ya. Tapi yang saya harus katakan juga, jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang NU awal, kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun dari 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i begitu. Lah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, Imam Malik mauquf, abstain. Abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Tidak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU. Tahun 2006 apalagi 2006 ya. Tahun 1926. Memang iya. Ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Basul Masail sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Iya, memang. Bahkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1. Tapi ya namanya hukum begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Thalibin. Bayangkan, kitab I'anatul Thalibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Thalibin membolehkan, tapi dalam format doa ya gitu. Tahlilan kemudian di format doa. Maka doanya orang NU yang ngerti kan, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, itu ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala, tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Ini juga dari I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin itu 80% yang dikutip oleh Basul Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 100
59 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola. Bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Jadi sekali lagi soal ini ya kita yang penting tidak mencela, dan kalau tahlilan coba yang santun, yang tidak usah kesuwen. Tidak usah kesuwen. Juga kalau ada yang 3 hari, 6 hari, 7 hari dan sebagainya, sudahlah, tidak usah dipakai, itu toh hanya waktu, ya sudahlah. Mereka punya keyakinan yang tidak usah dicela. Begitu nggih. Nah, kaum muslimin, semakin jelas ya bahwa hasil Muktamar NU tahun 1926 menunjukkan bahwa acara tahlilan itu adalah bid'ah. Ya, dan jelas disebutkan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi, kaum muslimin, bahwa NU generasi awal itu lebih cenderung mengikuti pendapat atau madhab Imam Syafi'i, kaum muslimin. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengirim pahala itu nggak nyampe. Ya. Dan yang nyampe itu adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Ambal. Sementara Imam Syafi'i berpendapat itu tidak nyampe. Ya, dan kalau disebutkan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro bahwa generasi awal orang-orang NU itu cenderung mengikuti madhab Syafi'i, pertanyaannya generasi sekarang mereka mengikuti siapa? Artinya kan tidak mengikuti madhab Syafi'i lagi, kaum muslimin, dalam pendapat ini, kaum muslimin. Sementara mereka ini begitu kuatnya mengklaim bahwa mereka ini adalah pengikut madhab Syafi'i. Jadi Syafi'i mana yang diikuti oleh mereka, kaum muslimin? Ya. Sementara di dalam video lain, kaum muslimin, ada orang-orang Syiah, lagi-lagi orang Syiah, kaum muslimin, mengaku bahwa amaliyah tahlilan itu asalnya dari mereka, yang kemudian diteruskan oleh orang-orang NU. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawassul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Ya, itu dikongsi bersama. Ya. Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, sholawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah, adalah semuanya tradisi Syiah, adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kaum muslimin, ya, cukup jelas, bahkan sangat jelas apa yang dikatakan oleh dedengkot aliran Syiah ini, kaum muslimin. Bahwasanya acara tahlilan, perayaan maulid, ya, sholawatan rame-rame, tabaruk ziarah kubur, ya. Tabaruk ziarah kubur itu ya ziarah kubur, kemudian ngalap barokah di kuburan. Ya, ada yang sampai mengatakan ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bil barokatil Habib, siapa itu namanya? Alaidrus, ya. Itu ngalap barokah di kuburan, kaum muslimin. Ada yang sampai mencium-cium kuburan, ya. Bahkan ada yang mereka ini datang ke kuburan merangkak-rangkak, kaum muslimin. Ini coba bagaimana, kaum muslimin, adabnya. Mereka datang ke kuburan orang yang dianggap wali, ya. Ini mirip tradisi Syiah, kaum muslimin. Mereka datang ke kuburan orang yang dianggap wali, mereka merangkak-rangkak, ya. Tapi ketika di Masjid Nabawi, mereka nggak merangkak-rangkak itu, kaum muslimin. Ya, coba. Harusnya kan kalau mereka datang ke kuburan wali, itu merangkak-rangkak, ya. Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya penghulunya wali, tapi penghulunya para nabi. Seharusnya mereka lebih merangkak-rangkak lagi, kaum muslimin. Ya, mungkin masuk ke kota Mekah, kota Madinah, mereka merangkak seharusnya. Ya, karena di sana kota suci, tanah suci. Di mana di sana ini adalah tempat petilasan, tempat makam Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain, kaum muslimin. Coba. Ya, kan seharusnya mereka lebih takzim lagi, ya, daripada takzim kepada kuburan orang yang dianggap wali-wali itu, kaum muslimin. Dan lagi-lagi itu tradisi orang Syiah, kaum muslimin. Mereka mengikuti tradisi orang Syiah, ya. Dan penjelasan dari Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi, kaum muslimin, dan juga penjelasan yang ada di dalam video sebelumnya yang sudah kita angkat, kaum muslimin, ya, itu sama persis dengan apa yang diakui oleh Singa Aswaja, kaum muslimin, Bapak Kiai Idrus Romli, kaum muslimin. Bapak Kiai Idrus Romli ketika berdebat dengan Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Zainal Abidin, ya, di dalam forum tersebut
ya, Pak Kiai Idrus Romli mengakui bahwasanya menurut kitab I'anatul Thalibin, ya, di dalam kitab I'anatul Thalibin, di sana dijelaskan bahwasanya memang acara tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh, ya, bahkan orang yang memeranginya itu akan diberikan pahala kaum muslimin, ya, dan itu ada buktinya, video dari Pak Kiai Idrus Romli. Tahlilan, memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Thalibin bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala, tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh Allah. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Tuh kaum muslimin, ya, cukup jelas yang disampaikan oleh Bapak Kiai Idrus Romli bahwasanya bid'ah mungkaroh, ya. Acara tahlilan itu bid'ah mungkaroh, orang yang memeranginya akan diberikan pahala. Tapi kata Pak Kiai Idrus Romli, karena ini sudah menjadi budaya, kalau kita memerangi, maka kita yang akan dimusuhi oleh masyarakat, ya. Artinya Pak Kiai ini nggak berani mengatakan yang hak di tengah masyarakat. Karena apa? Takut diperangi sama masyarakat kaum muslimin. Dan kami juga kurang sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro di akhir videonya tadi kaum muslimin, ya. Bahwasanya ya kita nggak boleh mencela orang yang tahlilan kaum muslimin, ya. Kalau masalah 7 hari, ya 3 hari, 7 hari, 40 hari itu hanya hitungan hari saja, ya. Mereka punya keyakinan sendiri kaum muslimin. Nah, ini masalahnya kaum muslimin. Ya, kalau sudah secara dalilnya tidak ada, bahkan dalilnya itu disandarkan dengan dalil-dalil yang palsu, dalil-dalil yang penuh dengan kedustaan, lalu kenapa kok diyakini? Keyakinan dari mana? Ya, keyakinan tentang masalah 7 hari, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu keyakinan datang dari mana? Ya, bukankah agama Islam ini adalah agama ilmu kaum muslimin? Agama dalil, ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, apalagi sudah jelas disampaikan itu adalah dalilnya dalil palsu, dalil yang penuh dengan kedustaan. Lalu kenapa harus dibela kaum muslimin? Ya, dan orang yang menjelaskan tentang masalah hukum bid'ah, ya, itu bukan mencela. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberikan ancaman terhadap amaliyah bid'ah, terhadap pelaku-pelaku bid'ah. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu adalah bid'ah, bid'ah adalah sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka. Ya, menyampaikan tentang hadis tersebut jangan diartikan mencela, karena itu menjelaskan, bukan mencela kaum muslimin, ya. Dan sekali lagi kaum muslimin, ya, keyakinan kita terhadap syariat Islam ini dibangun di atas ilmu kaum muslimin, bukan di atas dalil perasaan. Lah kalau kita beragama, membangun keyakinan kita di atas perasaan, itu repot kaum muslimin, ya, repot. Ya kalau kita berdalil dengan perasaan kaum muslimin, ya, seharusnya air kelapa itu ya suci dan mensucikan kaum muslimin. Kalau kita bandingkan dengan air sungai, ya, air sungai dengan air kelapa, itu jelas lebih suci air kelapa. Air kelapa nggak perlu proses, bisa langsung dikonsumsi, ya, dan itu jelas kebaikannya. Secara ilmiah jelas baik, ya, jelas suci. Akan tetapi air sungai itu belum tentu suci kaum muslimin. Air sumur belum tentu suci, karena dia di tanah, ada rembesan-rembesan dari mana-mana, mungkin ada kotoran burung yang jatuh. Sementara air kelapa itu, ya, itu lebih suci kaum muslimin. Akan tetapi kenapa kok tidak bisa mensucikan kaum muslimin? Ya, karena apa? Kenapa kita meyakini bahwasanya air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan? Ya, kita nggak akan meyakini yang seperti itu kecuali dengan adanya ilmu kaum muslimin. Jadi tidak bisa kita dalam beragama ini, ya, dalilnya dilandaskan dengan perasaan. Ya, dengan keyakinan-keyakinan yang disandarkan dengan perasaan, ini kan baik, menurut saya ini baik, apa buruknya. Padahal baik dan tidaknya sesuatu di dalam syariat Islam ini kita tidak akan mengetahui kecuali adanya ilmu, adanya riwayat dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kita bisa tahu masuk WC itu lebih baik kaki kiri yang lebih dahulu. Ya, sementara keluar
itu adalah kaki kanan terlebih dahulu. Ya, kita tidak akan mengetahui kebaikan yang seperti itu kecuali adanya ilmu. Ya, kalau seandainya tidak ada ilmu, kita akan menganggap apapun ya yang kanan dulu yang lebih baik. Ya, kita masuk WC itu bermanfaat. Ya, untuk buang hajat itu kebaikan kaum muslimin. Kebaikan. Tapi yang didahulukan adalah kaki kiri. Kenapa tidak kanan? Karena ada wahyu yang menjelaskan, ada ilmu yang menjelaskan tentang itu. Makanya ada seorang sahabat, ya, sahabat sekaligus keponakan dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Seandainya agama ini hanya dengan ro'yu, dengan perasaan, dengan akal, maka tentu bagian bawah dari sepatu itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Dan sesungguhnya aku melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas khufnya, sepatunya. Jadi sahabat Ali radhiyallahu an melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu tanpa melepas sepatunya, akan tetapi yang diusap itu adalah bagian atasnya, bukan bawahnya. Seandainya agama ini hanya dengan akal, hanya dengan hawa nafsu, tentu yang diusap itu, yang lebih pantas diusap bagian bawah sepatu. Karena dia yang lebih berpotensi terkena berbagai macam jenis najis dan kotoran kaum muslimin. Jadi kalau sudah secara pendalilan itu adalah dalilnya dalil maudhu, ya, dalil yang palsu, dalil yang mungkar, dalil yang dusta, maka untuk apa dibela-bela kaum muslimin? Dan ini fakta, ya, yang menjelaskan semuanya adalah dari tokoh aswaja. Mudah-mudahan kita berlapang dada untuk meninggalkan amaliyah-amaliyah yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tuntunan, tidak ada perintah, tidak ada contoh. Bahkan disebutkan bahwasanya dalilnya adalah dalil-dalil palsu yang penuh dengan kedustaan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.